Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah gaib, kisah-kisah yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita ambilkan kisah ini dari kitab Kisah Gaib di dalam Hadis yang Sahih. Kisahnya tentang orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatsa amma yakunu min hisabillah al-ibad fi yaumil ma'ad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang hisab Allah terhadap hamba pada hari kiamat nanti. Wa mururin nas ala sirat, dan juga Rasulullah SAW bercerita tentang ketika manusia melewati sirat atau titian atau jembatan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, tsumma yafrughullah minal qada bainal ibad. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai dari menghisab para hamba, wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Saat itu ada seorang laki-laki yang wajahnya menghadap ke api neraka. Huwa akhiru ahlin nar dukhulan al-jannah. Kata Rasulullah, dia itu adalah laki-laki atau orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Fayaqul, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ay rabbi isrif wajhi 'anin nar. Ya Allah, palingkanlah wajahku dari api neraka. Fa innahu qad kasyabani rihuha. Sesungguhnya api neraka itu menyakitiku, anginnya itu menyakitiku. Kemudian wa ahraqani dzakauha, dan juga panasnya itu membakar diriku. Fayad'ullah ma syaa an yad'uhu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta supaya betul-betul dihindarkan, dipalingkan dari api neraka tadi itu. Tsumma yaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, hal asaita in u'tita dzalika an tas'alani ghairahu. Apakah mungkin nanti kalau kamu sudah diberi permintaanmu itu, kemudian engkau nggak akan minta lagi? Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul minta kepastian. Kalau diberi, minta lagi enggak gitu. Terus kemudian katanya dia, "La, enggak Allah. Enggak, saya enggak akan minta lagi. Wa izzatika la as'aluka ghairahu wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathin kama syaa." Kemudian dia mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak akan minta lagi. Kemudian dia berjanji dengan banyak janji kepada Allah bahwasanya dia tidak akan meminta lagi kecuali hanya satu, yaitu dipalingkan wajahnya dari api neraka tadi itu. Kemudian fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permintaan orang tersebut supaya wajahnya dipalingkan dari api neraka, sehingga Allah kemudian memalingkan wajahnya dari api neraka. Ketika dia sudah dipalingkan dari api neraka, fa idza aqbala 'alal jannah, kemudian wajahnya dihadapkan ke surga, wa ra'aha, dan melihat surga, sakata masya Allah, dia diam, dia bengong, nggak bisa berkata-kata karena keindahan surga. Apa yang dia lihat begitu luar biasa, sehingga dia terdiam saking terpananya dengan apa yang dia lihat saat itu. Setelah selama ini dia hanya melihat neraka, kemudian dia diberi kesempatan untuk melihat surga, maka dia terbengong-bengong. Sakata masya Allah an yaskut. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan, ay Rabbi qaddimni ila babil jannah. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Tadi katanya nggak minta lagi, tapi sekarang jadi minta lagi. Ketika udah melihat betapa enaknya surga itu, betapa indahnya surga, dia minta didekatkan ke pintu surga, minta dideket-deketin.
ke pintu surga supaya dia bisa melihat lebih jelas lagi keindahannya dan senang dengan keindahan tersebut. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka an la tas'alani ghairal ladzi u'tita abada. Bukankah engkau telah memberi janji kepadaku bahwasanya engkau tidak akan minta lagi ketika sudah diberi tadi itu, yaitu dipalingkan wajahmu dari api neraka. Kok sekarang minta lagi? Katanya udah nggak akan minta lagi, udah janji-janji, banyak janjinya. Wailak ya bna Adam ma'agdaraka. Wah, celaka kamu anak Adam. Gombal, alangkah gombalnya janjimu itu. Kamu itu PHP aja, kamu itu banyak ngomong, banyak janji, tapi ternyata tidak bisa menepati janjinya tersebut. Ini udah menjadi sifat manusia kayaknya ya. Sifat kita, dimana kita itu ketika sudah berjanji dan kemudian kita mendapatkan sesuatu yang hal tersebut lebih baik, maka kita ingin lagi, padahal udah janji nggak akan minta lagi gitu. Ibarat kata orang itu udah diberi tangan, minta hati gitu. Udah diberi hati, minta jantung. Jadi minta-minta terus. Nah, tapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alangkah gombal janjimu itu wahai anak Adam. Alangkah ingkarnya kamu itu wahai anak Adam. Kemudian dia mengatakan, ay Rabbi wa yad'ullah hatta yaqul. Dia terus minta kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah supaya dikabulkan permintaannya, supaya dekat dengan surga tadi itu, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, hal asaita in u'tita dzalika an tas'al ghairahu. Apakah kamu nanti kalau sudah diberi nggak akan minta lagi sama seperti yang pertama tadi itu? Kemudian dia mengatakan, la ya Allah wa izzatika la as'aluka ghairahu. Demi Allah saya tidak akan minta lagi yang lain. Udah, saya kepingin hanya dekat sama surga saja. Saya nggak akan minta yang lain. Wa yu'ti ma sya'a min uhudin wa mawathiqa. Kemudian dia memberi janji-janji, penguat-penguat supaya dia dikabulkan. Dia janji lagi sama Allah, banyak janjinya. Supaya dia dikabulkan, didekatkan ke surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia inginkan. Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia ke pintu surga. Didekatkan oleh Allah ke pintu surga. Lalu ketika dia sudah melihat, sudah dekat dengan pintu surga, fa idza qama ila babil jannah infahaqat al jannah infahaqat lahul jannah. Dan ketika dia sudah dekat dengan pintu surga, dia bisa melihat dalamnya surga. Kemudian faro'a ma fiha minal habrah wasurur. Dia bisa melihat keindahan-keindahan, kesenangan-kesenangan yang ada di dalam surga. Kalau tadi dari jauh hanya lihat nggak begitu jelas gitu, hanya lihat pintu surga dan keindahan surga dari jauh. Tapi ketika sudah dekat dengan pintu surga, dia bisa melihat dalamnya surga. Keindahan-keindahannya bisa dia lihat dengan begitu jelas. Ini menambah keinginan dia untuk menyelisihi janjinya lagi. Ya, akhirnya kemudian dia fayaskut, masya Allah an yaskut. Dia diam, bengong lagi dia, terpana lagi dia. Karena apa yang dia lihat betul-betul indah, betul-betul luar biasa, sampai dia tidak bisa ngomong. Dia bengong aja dengan keindahan surga tersebut. Kemudian dia mengatakan, ay Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Wah, ini udah dia bohong lagi nih, dia menyelisih janjinya lagi. Masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Fayaqulullah, alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka. Bukankah engkau itu sudah ngasih janji dan penguat-penguat bahwasanya engkau tidak akan minta lagi ketika sudah didekatkan ke pintu surga? Kemudian katanya dia, wailak. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya,
Wailak ya bena Adam ma aghdaraka. Celaka kamu anak Adam, kamu itu ingkar sekali. Kamu itu gombal sekali janjimu itu. Tadi udah 2 kali ya. Udah dari dipalingkan dari api neraka, kemudian dihadapkan ke surga. Ketika sudah dihadapkan ke surga, minta didekatkan ke pintu surga. Ketika sudah didekatkan ke pintu surga, dia minta dimasukkan ke dalam surga. Lalu katanya dia, ay Rabbi la akunanna ashqa khalqika. Ya Allah, jangan sampai aku menjadi makhlukmu yang paling sengsara. Dia menghibah-hibah diri, dia melemah-lemahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menjadi orang yang paling sengsara karena tidak dimasukkan ke dalam surga. Dia berdoa banyak-banyak, melas ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fala yazalu yad'u hatta yadhhakullah. Fala yazalu yad'u hatta yadhhakallah. Dia terus berdoa, dia terus minta, memelas-melas. Dia minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya dimasukkan ke dalam surga, sampai Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat apa yang dilakukan oleh hamba ini. Tapi inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi minta meskipun bohong, tapi karena kepada Allah dan rahmat Allah akhirnya dikabulkan semuanya. Dan ketika dia minta dengan permintaan yang begitu luar biasa sungguhnya itu, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat orang tersebut. Fa idza dhahika minhu qala, dan kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu Allah Subhanahu wa taala melihat orang tersebut tertawa, berarti orang itu diridhoi dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, udkhulil jannah, ya, masuklah ke dalam surga. Fa'idha dakholaha qala Allah. Akhirnya dia masuk ke dalam surga, bisa merasakan kenikmatan dan keindahan surga. Dan ketika sudah masuk ke dalam surga, Allah berkata kepadanya, tamanna, kamu berangan-anganlah. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Kemudian dia minta kepada Allah dan dia berangan-angan. Hatta innallaha la yudzakiruhu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkannya. Yaqulu kadza kadza hatta in qata'at bihil amani. Dia berangan-angan, dia minta bermacam-macam, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tidak bisa berangan-angan lagi. Angan-angannya begitu banyak, semuanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Qala Allah, kemudian Allah berkata kepadanya, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Itu semuanya untukmu dan yang semisal dengannya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia untuknya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang soleh, kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan juga menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan tentang pentingnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.